Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Arif Prastiawan. Jadi seperti janji saya kemarin, hari ini saya mau kupas tuntas tentang bisnis model kanvas. Sengaja video ini akan saya bagi menjadi 3 segmen. Jadi satu segmen berisi 3 konten ataupun 3 topik pembahasan untuk teman-teman bisa mengikuti antara satu segmen ke segmen yang lainnya. Nah, sebenarnya teman-teman, bisnis model kanvas itu sebenarnya adalah satu analisis yang berisi pertanyaan. Jadi ketika saya menyebutkan atau membahas satu topik tersebut, teman-teman juga bisa langsung menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa teman-teman bisa langsung jawab terhadap rencana bisnis yang sedang teman-teman jalankan hari ini. Nah, apa saja topik pertama yang akan saya sampaikan? Simak video ini sampai habis dan selamat menyaksikan. Oke, jadi kita akan masuk ke segmen yang pertama. Segmen pertama berisi 3 topik, yaitu yang pertama customer segment, kemudian value proposition, dan terakhir adalah channel. Nah, saya akan bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu customer segment. Customer segment adalah analisis yang digunakan untuk menentukan siapa target pasar yang akan kita targetkan, teman-teman. Jadi ketika kita sedang memulai bisnis, nah target pasar ini harus spesifik. Artinya begini, ketika saya memutuskan untuk membuat konten tentang model bisnis kanvas, orang-orang yang sudah expert pasti tidak akan membutuhkan konten saya ini, teman-teman. Nah, kecuali orang-orang yang memang baru akan memulai sebuah bisnis, kemudian juga perlu info tambahan tentang analisis bisnis, maka orang-orang tersebut adalah pasar yang akan saya tuju untuk konten kali ini. Begitu juga ketika teman-teman akan membuat suatu analisa bisnis ataupun membuat rencana bisnis, maka teman-teman pastikan terlebih dahulu untuk siapa orang-orang yang teman-teman targetkan. Nah, orang-orang yang teman-teman targetkan itulah yang disebut sebagai customer segment. Artinya pasar tersebut tidak meluas ke orang-orang yang memang tidak membutuhkan produk ataupun konten yang teman-teman buat. Oke teman-teman, jadi dalam setiap topik saya akan langsung memberikan contoh agar teman-teman bisa memahami setiap apa yang saya sampaikan. Jadi contoh selain dari apa yang saya sampaikan yang pertama, saya akan berikan contoh untuk permasalahan ataupun analisis di customer segment. Contohnya seperti ini teman-teman. Saya mendirikan sebuah travel dengan program dana talangan. Nah, customer segment yang akan saya tuju adalah mahasiswa yang aktif di berbagai kompetisi baik tingkat nasional maupun internasional. Nah, kenapa saya jaring pasar tersebut? Karena orang-orang tersebut adalah orang-orang yang membutuhkan bantuan di bidang program dana talangan. Kemudian apabila saya pasarkan produk ataupun bisnis saya ke orang-orang pebisnis mungkin atau orang-orang yang memang tidak membutuhkan program bantuan dana talangan, maka tidak akan cocok. Artinya memang siapa target pasar yang kita siapkan ataupun tujukan itu sangat mempengaruhi bisnis teman-teman di kemudian hari. Kemudian topik yang kedua adalah value proposition. Nah, value proposition ini menjelaskan tentang apa sebenarnya yang menjadi keunggulan dari produk teman-teman. Kemudian apa sebenarnya yang bisa menjadi daya tarik terhadap produk yang teman-teman jalankan. Kemudian apa alasan teman-teman ataupun customer itu memilih produk teman-teman. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan itu harus teman-teman jawab. Apa keunggulan produk yang teman-teman jalankan dibandingkan produk lain. Yang membuat daya tarik itu sebenarnya apa? Sehingga orang-orang cenderung memilih produk yang teman-teman jalankan dibandingkan produk lain. Nah, contohnya akan saya berikan terhadap bisnis yang saya jalankan. Nah, teman-teman bisa langsung menyiapkan pertanyaan ataupun juga analisisnya. Seperti ini teman-teman. Jadi, apa yang menjadi keunggulan produk yang saya jalankan atau bisnis yang saya jalankan dan kenapa orang-orang itu tertarik memilih produk saya dibandingkan produk orang lain. Travel itu sudah sangat banyak. Nah, tetapi hanya beberapa orang yang bisa mengambil peluang dari usaha-usaha tersebut. Artinya seperti ini, karena segmen pasar saya adalah mahasiswa yang butuh program dana talangan, artinya yang saya kuatkan ataupun yang saya unggulkan dalam bisnis saya adalah dana talangan tersebut. Karena tidak banyak atau hanya mungkin beberapa travel di Indonesia ini yang menyiapkan program dana talangan. Oleh karena itu, orang-orang yang memang segmen pasarnya adalah pasar saya, mereka akan memilih produk saya dibandingkan produk orang lain. Teman-teman bisa bayangkan untuk orang-orang yang membutuhkan program dana talangan,
tapi mereka coba mengakses di travel lain yang tidak memberikan ataupun tidak menyediakan dana talangan. Maka mereka juga akan kesulitan teman-teman. Tujuan mereka membeli atau menggunakan jasa kita atau produk kita karena memang mereka membutuhkan. Nah, jadi seperti itu, apa yang kita unggulkan dan apa yang orang-orang butuhkan, itulah yang harus teman-teman tekankan. Ketika teman-teman membuat suatu produk, maka pastikan produk teman-teman itu unggul dibandingkan produk orang lain dan memiliki keunikan yang bisa menarik customer itu untuk beralih di produk yang teman-teman jalankan. Dan topik yang terakhir pada segmen yang pertama adalah channel. Channel ini menjelaskan bagaimana produk teman-teman itu sampai ke tangan pelanggan, kemudian media apa yang digunakan untuk mempromosikan agar orang-orang itu tahu bahwa teman-teman menjalankan produk ataupun jasa yang sedang saat ini dikembangkan. Nah, ini sangat penting, teman-teman juga harus membuat analisis. Pertama, apakah teman-teman menggunakan media sosial, kemudian juga menggunakan promosi berbayar, itu sangat mempengaruhi. Nah, media apa yang digunakan untuk sampai ke pasar yang teman-teman tujukan itu juga harus dipikirkan. Nah, kemudian apabila teman-teman membuat suatu produk yang contohnya adalah produk tersebut berupa makanan, teman-teman harus memastikan bagaimana agar produk teman-teman itu bisa sampai ke tangan dari pasar yang teman-teman tuju. Kemudian juga pastikan apakah cara ataupun channel yang teman-teman maksud itu sudah efektif. Artinya seperti ini teman-teman. Saya membuat bisnis itu online, menjaring seluruh mahasiswa di Indonesia. Dengan metode apa, dengan channel apa agar bisnis yang saya jalankan itu bisa sampai atau bisa didengar oleh orang di seluruh Indonesia tersebut. Makanya ketika saya coba untuk mengakses pasar yang lebih luas di seluruh Indonesia, saya coba untuk menggunakan bantuan media sosial, baik di Facebook Ads, kemudian Instagram Bisnis, dan media sosial lainnya, atau juga bisa menggunakan endorsement dari orang-orang yang kita percaya seperti itu. Media-media sosial ataupun juga endorsement inilah yang bisa meningkatkan tren pasar ataupun bisa menjaring pasar kita lebih luas dan bisa diterima terhadap pasar segmen yang sudah kita rencanakan dari awal tersebut. Oke teman-teman, jadi itulah pembahasan di segmen pertama. Jadi kita sudah paham tentang customer segment, kemudian juga value proposition dan juga channel. Nah teman-teman, tadi sudah saya sarankan untuk membuat pertanyaan. Kalau bisa tulis di kolom komentar ya, kita diskusi bareng pertanyaan apa saja yang teman-teman sudah buat. Nanti kita carikan jalan keluar atau kita sama-sama diskusi lah. Terima kasih sudah menonton segmen pertama, kita lanjut ke segmen kedua ya teman-teman. Terima kasih banyak.